ini calon saya itu hafal Al-Quran 30 juz. 30 juz. Wah, luar biasa kata itu dosen tersebut. Itu dia memang dosennya dosen umum. Wah, kalau begitu, kalau jadi akan menantu saya, maka ke depan Anda harus hafal sampai 50 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang belum melihatkan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di podcast Bincang Ulama di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, MUI Kota Depok. Insya Allah hari ini kita akan hadirkan seorang tokoh, seorang dosen, seorang ulama. Dia adalah salah satu wakil ketua umum MUI Kota Depok, yaitu Dr. Kiai Haji Nurwahidin MA, ya. Jadi kalau saya lengkapnya ini ada kartu namanya Asot Profesor Dr. Andes Kiai Haji Nurwahidin NS MAG. Masya Allah. Ya, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Itu panjang amat nih. Rupanya sudah ini ya, sudah mulai jadi profesor. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Asot itu, asot itu kan pengertiannya sebagai kepala rektor ya. Kepala. Ya, subhanallah. Berarti tinggal satu langkah lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ini termasuk sebagai syarat untuk jadi profesor nanti. Penunjang pengabdiannya, insya Allah. Iya. Ya pemirsa, insya Allah hari ini kita di podcast di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok ini akan membahas satu tema, yaitu tentang Nuzulul Quran. Ya. Sebelum kita bahas, silakan Kiai menyapa pada pemirsa dulu, Kiai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube dimanapun berada, alhamdulillah, wasyukurillah, pada kesempatan sore hari ini, saya Nurwahidin, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hikmah nuzulul Quran ya, dengan host Bapak Haji Andre, saya. Baik. Terima kasih sementara. Ya, terima kasih Kiai. Ya. Sama-sama. Ya pemirsa, insya Allah kita akan membahas tentang Nuzulul Quran, karena ini adalah di bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang luar biasa itu pada saat kita akan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, insya Allah Lailatul Qadar. Sahih, benar ya? Ya. Jadi Nuzulul Quran itu yang menyangkut tentang Al-Quran yang ada di bulan Ramadan itu seperti apa Pak? Nanti bisa jelaskan bagi kepada pemirsa. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz Haji Andre. Kalau kita berbicara nuzul Quran, tentu secara harfiah maknanya adalah nuzul itu turun. Quran artinya Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah, firman Allah, dan sekaligus juga sebagai sumber ajaran Islam. Merujuk kepada hadis Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnatan nabi." Aku tinggalkan pada kalian semua dua perkara, kalian semua tidak akan tersesatkan selama berpegang teguh kepada dua perkara tersebut. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi dengan demikian bahwa nuzulul Quran itu adalah dimaknakan secara sederhana adalah turunnya Al-Quran. Kapan turunnya Al-Quran? Memang para ulama ada beberapa pendapat, tetapi biasanya kita menyebut pada tanggal 17 Ramadan. Ya, seperti itu. Pertengahan ya Kiai ya? Ya, 17 Ramadan pada umumnya. Iya. Makna nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, kan pengertian awam tuh Al-Quran turun, maksudnya turun kepada siapa Ki, dan realnya, konkretnya itu untuk para jamaah, untuk kaum muslimin dan muslimat itu seperti apa Pak Ki? Silakan ya. Baik Pak Haji Ustadz Andre, kalau kita
menyebut istilah nuzul Quran diberikan kepada siapa, ya tentu saja pertama kita sama-sama tahu bahwa ketika baginda kita Rasulullah SAW beliau sedang bertahanus atau istilahnya berujlah di Gua Hiro ya, dan disitulah datang malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Awalnya memang sebagai bukti kenabian, dan kita sama-sama tahu Jandre, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ya, dengan kata-kata Iqra. Tapi Iqra di situ kan malaikat Jibril tidak membawa Quran yang seperti sekarang ada ya, seperti mushaf yang sekarang ada 30 juz 114 surat, tidak seperti itu. Tapi hanya kalamullah, kata-kata yang disampaikan dari Allah lewat malaikat Jibril dengan mengatakan Iqra Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Ceritakan dalam sejarah itu bahwa sampai salah samarrah 3 kali mengatakannya. Nabi katakan ma ana biqari, dan seterusnya turunlah ayat yang atau surat yang pertama itu surat Al-Iqra Al-Alaq ya, dan dengan itu surat 1 sampai ayat 1 sampai dengan 5 yang sudah kita sama-sama tahu barangkali. Yang sederhana seperti itu. Jadi ditujukannya awalnya memang kepada Muhammad, tapi Nabi Muhammad sebagai bukti kenabian, ya tentu sebagai Rasul dan Nabi harus disampaikan kepada umatnya semua ya. Baik. Ya. Oke, kalau kita membahas tentang hikmah ya, hikmah daripada nuzul Quran, tentunya kan kalau bicara hikmah itu ada impact, ada dampaknya ya pada untuk umatnya. Sebaiknya seperti apa ya untuk dari Majelis Ulama Indonesia Kota Depok ini untuk memberikan semacam masukan, semacam himbauan yang terkait dengan hikmah nuzul Quran itu? Oke, silakan. Baik ya, menyangkut hikmahnya ya tentu kalau kita berbicara hikmahnya sangat banyak ya. Ya alhamdulillah saya tulis dalam beberapa buku yang ada di sebelah sana itu. Itu banyak sekali kalau kita, tetapi menyimpulkan intinya bahwa tentu sesuai dengan namanya ya, bahwa Al-Quran itu dibaca saja sudah merupakan ibadah. Itu kan hal hikmah. Walaupun orang tidak paham artinya, insya Allah ya, menurut Aisyah radhiyallahu an, qiraatul Quran ibadah ya. Membaca Al-Quran itu ibadah walaupun tidak tahu arti yang dibaca kita ya. Berbeda dengan kita membaca surat kabar, kalau kita tidak paham ya nggak akan. Nah itu Al-Quran lebih-lebih kalau tentu kita membaca dan juga tahu artinya. Nah kita memasuki bulan suci Ramadan. Saya tentu atas nama Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Depok yang menghimbau khususnya masyarakat Kota Depok, mari kita diperbanyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, meneliti Al-Quran dan tadabbur Al-Quran sampai kita pelaksananya. Itulah sehingga kita akan mendapatkan hikmah dari bacaan Al-Quran itu sendiri. Ya lebih-lebih tadi kita mengimplementasikannya. Karena orang ya tentu di antara yang saya tahu dalam hadis sebutkan bahwa ada beberapa orang yang dirindukan oleh surga. Antara lain satu al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafidil lisan wa mutimil ji'an was-sa'ibina fi syahri Ramadan. Yang pertama itu adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan saya menghimbau, mari kita sama-sama khususnya menghadapi bulan suci Ramadan, perbanyaklah kita untuk membaca Al-Quran. Karena tadi disebutkan, Al-Quran itu sebagai jaminan bahwa kita tidak akan sesat dan menyesatkan. Itu Pak. Selain membaca tentunya harus juga mengamalkan ya, ya mengamalkan ya, bukan sekedar membaca walaupun itu memang sudah ada nilai ibadahnya ya. Mengamalkan sesuai dengan kandungan isi Al-Quran kan begitu ya. Kan banyak juga ya para hafiz Quran itu dengan hafalan sendiri itu sebenarnya sudah termasuk ibadah juga ya. Oh iya. Walaupun tidak membaca gitu ya. Apa sebenarnya membaca dalam hati atau membaca dengan lisan atau bagaimana itu sebenarnya? Ya kalau hafid itu kan istilah bahasa itu, secara bahasa itu hafidul Quran, orang-orang yang senantiasa hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran itu bukan berarti kayak Mas Monang, barangkali Mas Monang hafal Al-Quran di luar kepala, memang di luar semua. Nah, hafid itu di luar kepala. 30 juz beliau. 30 juz ya. Bahkan bisa lebih dari 30 juz ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu kan. Kan ada cerita sedikit menarik Kak ya Andre ya. Mungkin saya sampaikan juga bahwa dulu ada mahasiswa
bahkan ada juga berkenalan dengan mahasiswa S3. Di Mesir ya. Dia alumni Mesir. Nah, terus disampaikan sama calon istrinya dan disampaikan kepada bapaknya. Bapak, maaf, ini calon saya itu hafal Al-Qur'an 30 juz. Wah, luar biasa kata itu dosen tersebut, yaitu dia memang dosennya dosen umum. Wah, kalau begitu, kalau jadi akan menantu saya, maka ke depan Anda harus hafal sampai 50 juz. Nah, seperti itu kan, itu salah kaprah ya. Padahal Al-Qur'an itu hanya 30 juz, jangan ditambah-tambah, itu sudah jelas. Ini intermezzo saja. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus paham dasarnya paling tidak. Betul, makanya hafidul Qur'an itu orang yang senantiasa membaca hafal Al-Qur'an. Bahkan dia kalaupun orang kelebat membaca, dia udah hafal ayat sekian, surat sekian, sebagainya seperti Jadi itu. Kalau kameramen kita ini kan hafal 30 juz. Ya, Ustadz Rahmat sebagai produser ini 15 juz ya. Kalau saya juz 30 kayak. Alhamdulillah ya. Timbang tidak. Ya, daripada tidak. Ya Ki, barangkali hikmah untuk membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, tentunya di bulan suci Ramadan ini sangat luar biasa ya. Dilipatkan. Karena semuanya kan yang sunnah dilipatkan lagi, yang wajib apalagi gitu ya. Tapi kadang-kadang kan ada juga ya, kalau di bulan Ramadan tuh orang berbondong-bondong ke masjid, tapi setelah Ramadan habis, atau paling tidak tuh akhir Ramadan kadang-kadang tuh bukan masjidnya jadi maju shopnya itu maju itu. Umumnya begitu Kenapa itu Barangkali berikan motivasi itu dari masjid. Nah, ini mungkin perlu kita sosialisasikan ya. Artinya menjaga atau memelihara pasca Ramadan itu sangat sangat berat bagi kita. Berat ya. Terutama bagi orang-orang yang mau pulang kampung gitu. Betul, kan. Kadang-kadang 10 hari terakhir bahkan Nabi itu justru harus memperkuat atau mengencangkan ikat pinggang. Dalam arti kita harus fokus untuk beribadah dan bahkan beritikaf seperti yang dicontohkan oleh Aisyah. Saya kira nih masyarakat juga tahu pada umumnya. Tapi mungkin karena jarang pulang kampung juga, setahun sekali barangkali sehingga itu lebih prioritaskan. Tapi saya kira kalau memang itu bisa terjadi, pertama memang harus terus kita sosialisasikan dan itulah dari Majelis Ulama tentunya menyampaikan bahwa pentingnya kita beriktikaf menjelang bulan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan gitu kan. Karena itu pahalanya kita sama-sama tahu, yang sunnah jadi wajib, yang wajib sampai 70 bahkan yudha'ifu liman yasha kan gitu, akan terus dilipat gandakan dengan melakukan amalan-amalan di bulan suci Ramadan yang memang harus banyak amalan-amalan, tapi tentu kita harus punya target ya. Kalau tahun dulu umpamanya kita membaca Al-Qur'an hanya sampai 20 juz atau mungkin sekarang karena 30 hari coba one day one juz, bisa nggak seperti itu? Itu sangat mungkin ya. Kalau Imam Syafi'i kan ceritakan dalam sejarah beliau sampai 40 kali hatam Al-Qur'an dalam satu bulan. Bahkan ada yang menyebut lebih dari itu. Itu bukan 40 juz tapi 40 kali, subhanallah kan. Ya, pengalaman saya dulu waktu di pesantren memang itu kan dulu itu libur ya. Kalau sekarang memang nggak libur Dulu di pesantren itu libur, sehingga kita di pesantren itu saja, karena kebetulan pesantren punya orang tua, sehingga 1 bulan itu bisa hatam Al-Qur'an sampai 10 juz. Satu kan dari mulai pagi siang sore terus kita ngisi dengan baca Quran. Dan itu sangat mungkin kan. Ustadz Andre juga bacaan kita yang lancar itu 30 menit bisa itu, bahkan 20 sampai 30 menit. Jadi kalau sehari semalam itu ada 24 jam, ambil 6 jam berarti kan sudah 10 juz sehari itu kan. 3 hari berarti sudah khatam ya. 30 juz tersebut. Nah itu kalau kita bisa. Tapi kalau sekarang saya seperti di kampus karena memang juga ngajar nggak bisa gitu. Apalagi nggak libur kan gitu. Sabtu besok juga ngajar. Juga nggak libur, kadang-kadang satu tamatan juga nggak selesai. Tapi kita berusaha paling tidak one day one juz. Dan hal yang seperti itu memang setelah pasca Ramadan itu yang anggap berat ya. Apalagi mungkin dengan situasi dan kondisi yang ada mudik lebaran dan sebagainya. Mudik lebaran dan sebagainya bagus kan, tapi kan kita harus niatkan untuk silaturahmi, untuk kita menengok orang tua, atau juga yang memberikan dari segi ekonomi kan kepada orang-orang yang
ada di kampung kita. Ya. Itu memang wajar ya. Ya, wajar selama kita tidak berlebihan. Cuman kita harus atur pada kondisinya yang sebaik-baiknya gitu ya, insya Allah. Jadi ibadah jangan sampai ditinggalkan gitu. Betul. Ya, baik pemirsa, ini kita bincang dengan Asot Profesor Dr. Kiai Nur Wahidin. Ini adalah beliau memang seorang dosen. Jadi kalau dosen harus pintar ngomong ya. Insya Allah. Harus pintar ngomong, harus pintar banyak. Ini karena harus banyak baca. Iya, karena kalau ada yang diomongin nggak ada yang dibaca gimana? Karena banyak bergaul sama mahasiswanya. Gitu. Banyak keluhan, banyak curhat gitu ya, Ki ya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan kajian kita di podcast Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Depok ini manfaat ya, insya Allah pemirsa. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan Asot Profesor nih jadi kenyataan sebentar lagi insya Allah diberikan sehat walafiat lahir dan batin dan umur panjang insya Allah Kiai. Umur panjang yang barokah. Amin. Ya pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf lahir batin. Tapi sebelum ini terakhir saya tutup barangkali ada salam sama pemirsa. Iya. Ada pesan sama pemirsa, pesan sponsor. Baik para pemirsa, itu khususnya yang di Kota Depok, tapi kan ini sebenarnya bukan hanya Kota Depok, tapi seluruh dunia ya. Dan saya alhamdulillah punya banyak teman di Malaysia, di Timur Tengah dan juga di Amerika. Mungkin nanti bisa disebar dan mohon di subscribe ya. Jadi karena ini juga adalah untuk kepentingan dan tentunya adalah untuk meningkat dakwah kita, khususnya umat Muslim yang ada. Dan saya juga punya mahasiswa. Kalau satu itu kurang lebih ya 5.000 setiap tahunnya itu. S2 kan sekitar 100-an. Nah, itu kan bisa kita nanti subscribe dan ya tentu dalam rangka meningkatkan syiar Islam ini sangat luar biasa nantinya seperti itu. Tapi apa yang sudah saya sampaikan tadi mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya tentunya kita berkaitan dengan nuzul Quran. Yang pasti kita di bulan suci Ramadan tahun ini kita harus punya target ya. Target tahun lalu belum tercapai ya, kita khususnya tadi paling tidak perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah amalan-amalan sunnah yang lainnya, karena amalan sunnah itu ya tentu akan dilipat gandakan ya, termasuk juga wajib akan dilipat gandakan tersebut ya. Itu saja. Sekali lagi terima kasih atas atas perhatian dan juga tentunya atas mengikuti nantinya dalam ini, dan mohon di subscribe dan demi kepentingan atau untuk meningkatkan dakwah dakwah khususnya Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lam ila sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ki. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di podcast berikutnya dengan narasumber yang lain. Kita insya Allah akan hadirkan banyak ulama-ulama yang hadir di podcast di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.